Salam sejahtera, keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita patut bersyukur karena pada saat ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk kita melaksanakan ibadah keluarga di pertengahan pekan, di tengah masa pandemi COVID-19 ini melalui media virtual online. Kita patut bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan selalu kita rasakan dan sampai saat ini pun kita semua merasakan bahwa kita tetap selalu di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk itu marilah kita bawa rasa syukur kita ini melalui ibadah keluarga, dan untuk itu saya mengundang kita semua untuk kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Sang Halik Pencipta alam semesta dan segala isinya, Allah yang menjadikan kami manusia, Allah juga yang memberikan anugerah yang terindah, yaitu kehidupan yang masih kami nikmati sampai saat ini. Dan di dalam anugerah-Mu yang terindah itu Tuhan, Engkau pun memelihara kami sehingga sampai saat ini kami selalu ada dalam keadaan baik oleh karena pemeliharaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami masih boleh melaksanakan ibadah keluarga secara rutin di rumah kami masing-masing dengan panduan virtual online ya Tuhan. Semua ini boleh kami rasakan karena kasih Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah keluarga kami. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan berbicara kepada kami, menghiburkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan ini akan menjadi pedoman untuk kami menjalani kehidupan kami sepanjang sepekan ini Tuhan. Olehnya ya Tuhan, kami mau mengawali ibadah ini hanya di dalam pertolongan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini pun boleh berakhir dengan baik karena kasih sayang Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah Tuhan doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan. Bersama-sama kita membaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kita akan membaca secara gilir ganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar dan keluarga-keluarga membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan.
Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Demikianlah pembacaan Mazmur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang membimbing akan kehidupan keimanan kita. Namun sebelumnya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami di saat kami membaca dari sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memahami akan apa yang kami baca dan apa yang kami dengarkan, renungkan bersama. Sehingga kami dapat melakukan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saudaraku, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17 berkata buat kita sekalian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. Di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memberlakukannya di tengah-tengah kehidupannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan, kesehatan, nafas kehidupan bagi kita sehingga kita boleh menikmati persekutuan walaupun saudara-saudara berada di rumah masing-masing, tapi fokuslah kepada kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mencintai dan dicintai? Saya percaya saudara dan saya pernah merasakan itu. Tapi pertanyaan bagi kita, apakah perasaan dicintai dan mencintai itu merupakan cinta yang tulus? Hanya saudara dan saya yang mengetahuinya. Dan juga mungkin kita memiliki definisi masing-masing tentang cinta yang tulus. Seperti apa cinta yang tulus? Nah, Kidung Agung pada saat ini memberikan tema kepada kita, yaitu cinta yang tulus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata orang, jika ingin menemukan cinta yang tulus, saudara dan saya
pertama-tama yang harus dilakukan adalah belajarlah mencintai kelemahan, kekurangan seseorang. Memang tidak mudah saudaraku. Saya percaya terkadang ketika kita melihat seseorang, pertama yang hendak kita lihat dan ingin kita saksikan adalah kelebihan orang tersebut. Itu semua orang bisa melakukan. Apalagi hendak melihat seorang perempuan atau seorang laki-laki yang hendak kita jadikan pasangan dalam kehidupan kita. Susah untuk menemukan dan mencintai keterbatasan dan kelemahannya. Saudara perhatikan, dunia sekarang sebenarnya membutuhkan cinta. Coba perhatikan, kalau saudara memperhatikan televisi, menyaksikan sinetron-sinetron, mendengarkan lagu-lagu, musik-musik, puisi-puisi, semuanya bertemakan tentang cinta. Ada apa? Karena dunia sekarang atau lingkungan di mana kita berada, kita menyaksikan, bahkan kita mendengar, ada begitu banyak kebencian, ada begitu banyak kemarahan satu sama lain. Yang bisa menyelesaikan kemarahan, yang bisa menyelesaikan persoalan satu sama lain di antara manusia adalah cinta. Dosa diselesaikan karena cinta Tuhan Yesus kepada manusia. Cinta memang harus ditanamkan dalam diri setiap pribadi-pribadi manusia, sehingga kedamaian dan kenyamanan itu bisa mewarnai perjalanan kehidupan kita. Khususnya saudaraku, ketika kita membangun hubungan dengan seseorang, ketika kita membangun ikatan perkawinan yang utuh, maka cinta itu menjadi kunci dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga, atau ketika kita hendak mencintai atau dicintai oleh seseorang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kitab yang membicarakan banyak cinta, membicarakan banyak kerinduan adalah kitab Kidung Agung. Dan itu biasanya jarang dibaca, saudara-saudaraku. Kidung Agung ini disebut juga namanya Sir Haririm, atau kidung di atas kidung, nyanyian di atas segala nyanyian. Dikatakan demikian saudaraku karena Kidung Agung ini banyak memunculkan bahasa kata-kata yang nuansanya adalah tentang cinta, muatan kerinduan, bahkan cinta-cinta yang sifatnya erotis pun diperlihatkan. Cinta agape juga bagian dari Kidung Agung. Namun sayangnya saudaraku, banyak orang, khususnya mereka yang tidak seiman, tidak sepaham dengan keyakinan iman Kristen, melihat bahwa Kidung Agung itu adalah kitab yang erotis, karena memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh yang sangat diumbar, sangat jelas dibaca. Nah, salah satunya saudaraku, coba perhatikan Kidung Agung pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Saudara, kalau melihat ini, membaca ini dengan kata-kata pusarmu, perutmu, buah dadamu, orang akan melihat ada kalimat atau kata-kata yang tidak pantas. Apalagi orang yang tidak seiman pasti akan melihatnya seperti itu. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa Kidung Agung ini secara teologis dalam kehidupan umat agama Yahudi, Kidung Agung ini hendak memperlihatkan hubungan
atau cinta Tuhan kepada umat Israel. Dalam konteks iman Kristen, bahwa Kidung Agung ini hendak menggambarkan hubungan Yesus Kristus dengan gerejanya, dengan jemaatnya. Perhatikan saudaraku, dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Saya bacakan buat saudara, supaya dapat memahami bagaimana makna teologis Kidung Agung dalam perjalanan iman Kristen yang sesungguhnya tentang Kidung Agung ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama, nih perhatikan, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Jadi saudara-saudara, ketika saudara dan saya sebagai anak Tuhan membaca Kidung Agung, lihatlah makna teologisnya. Itu dari sisi teologis, saudaraku. Mari kita lihat dari sisi budaya dalam kehidupan orang Yahudi. Saudaraku harus tahu, orang Yahudi itu sangat mengagungkan tubuh. Berbeda dalam konteks kehidupan orang Yunani pada masa itu. Ya. Orang Yahudi dalam mengeksploitasi tubuh itu tidak main-main. Dalam artian secara positif. Bahwa tubuh ini adalah anugerah Tuhan. Tubuh ini adalah pemberian Tuhan, maka tubuh ini harus dilihat, dikagumi karena pemberian Tuhan. Dan tidak boleh dipergunakan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang penuh hawa nafsu. Seperti bagaimana Kristus yang mengasihi gerejanya, mengasihi jemaatnya dengan penuh cinta. Maka dia memelihara tubuhnya dengan baik. Itulah ketika kita membaca, saudaraku, Kidung Agung dengan baik, sesuai dengan makna teologisnya, dan lihatlah juga dari sisi budaya ketika kitab ini ditulis. Nah saudaraku, saudara harus juga memahami bahwa Kidung Agung ini secara umum ditulis oleh Salomo pada waktu dia masih muda. Tema besar dari Kidung Agung itu berbicara tentang kasih dalam perkawinan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke teks bacaan kita. Ayat 16, ayat 17. Tapi saudara-saudara, bacaan ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Maka saya mau katakan buat saudara bahwa teks bacaan kita pasal 2 secara keseluruhan ini, kalau kita berikan tema adalah nyanyian cinta mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Sekali lagi, pasal 2 secara keseluruhan, ya, walaupun terpisah dalam bacaan kita fokus kepada ayat 16 sampai 17. Tema besarnya adalah nyanyian cinta mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Mari kita lihat ayat 16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Mempelai perempuan di sini hendak memperlihatkan kesungguhannya, memperlihatkan hubungan yang betul-betul mencintai mempelai laki-laki, yang juga di dalamnya ada makna kerinduan yang sangat mendalam. Dia tetap menunggu sang mempelai laki-laki. Dalam cintanya itu dia menanti. Karena mempelai laki-laki sedang berada nun jauh terpisah dengannya. Oleh karena pekerjaannya, perhatikan, yang menggembalakan domba. Itu merupakan tugas tanggung jawab seorang laki-laki untuk memelihara akan kehidupan rumah tangganya. Jadi perempuan sangat mencintai mempelai laki-laki itu. Karena dia mau bertanggung jawab. Bentuk cinta seorang laki-laki terhadap mempelai perempuan adalah dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu gambaran bahwa cinta antara perempuan dan laki-laki tergambar dalam ayat 16. Sang perempuan menyatakan kerinduan dan cintanya yang luar biasa.
Dan laki-laki memperlihatkan cintanya dengan bekerja sungguh-sungguh untuk mempelai perempuan. Ayatnya yang ke-17, saudaraku. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Saudaraku, ayat 17 memperlihatkan lagi tekanan yang luar biasa, begitu dahsyatnya kerinduan dari mempelai perempuan. Sehingga dia mengharapkan, dia merindukan mempelai laki-laki untuk segera kembali, untuk segera balik sebelum senja, supaya mereka dapat berkumpul kembali, sehingga mereka bisa menyatu lagi secara fisik. Mereka berjumpa. Dan disinilah baik ayat 16, ayat 17 merupakan gambaran cinta yang tulus, cinta yang terpelihara dengan baik. Karena keduanya, baik mempelai laki-laki, mempelai perempuan, sungguh-sungguh memperlihatkan rasa cintanya yang terdalam. Dan itu yang sebenarnya mau dikatakan, disitulah cinta Tuhan Yesus kepada gerejanya, terhadap saudara dan saya. Ya, dia tidak mempedulikan siapa kita. Cuma ada di benaknya, ada di pikiran Tuhan kita adalah bahwa dia tetap mengasihi kita. Dan itu adalah cinta agape. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berangkat dari teks bacaan kita dan juga berangkat dari tema kita, yaitu mencintai dengan tulus. Apa sebenarnya yang kita mau pelajari? Apa yang kita mau tangkap dalam teks ini? Yang pertama, saudaraku, cinta yang tulus itu harus didasari dengan kerendahan hati satu sama lain. Cinta yang tulus itu akan dapat dinikmati, dapat dirasakan ketika saudara saling membutuhkan, ketika saudara saling menerima satu sama lain, kelemahan pasangan kita, kelebihan pasangan kita. Kemudian kita membangun cinta itu dan mau bertanggung jawab satu sama lain sebagai tim yang saling mencintai dan saling mengasihi. Catatan yang kedua, bahwa cinta yang tulus, apapun kita perlihatkan, dia mudah rapuh, dia mudah retak. Karena cinta yang tulus itu juga harus diwarnai dan diikat dan dibungkus dengan cinta Yesus Kristus. Sehingga cinta yang kita bangun dalam ketulusan, dia semakin melekat, dia semakin kuat hari demi hari. Karena kita mengikatnya dengan cinta Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan persekutuan kita, penting kita juga berbagi cinta kasih. Sehingga lewat cinta kasih tertanam dalam setiap warga jemaat, maka kita satu sama lain semakin dewasa dalam beriman, taat kepada Tuhan, mencintai gerejanya, mencintai firman-Nya. Dan saudara dan saya juga diutus Tuhan untuk membagi cinta kepada dunia ini, kepada lingkungan di mana kita berada. Hadirkanlah cinta itu kepada siapa saja, tidak membedakan satu sama lain. Dan khususnya dalam kehidupan keluarga, cinta itulah yang mengikat kita satu sama lain. Cinta kepada suami, cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada saudara-saudara. Maka disitulah peranan kita sebagai anak-anak Tuhan akan terlihat bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala. Saudara yang berada di rumah-rumah, fokuslah kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sinarilah hati pikiran kami semua sebagai anak-anak-Mu untuk membagi cinta di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan cinta dalam persekutuan bergereja, dan terlebih menyatakan cinta dalam kehidupan keluarga sebagai satu kesatuan keluarga Allah. Mendoakan akan bangsa dan negara ini ya Bapa, lewat pemerintah yang ada di pusat, bersama-sama dengan pemerintah di daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bergandengan tangan dengan aparat keamanan untuk mengelola negara NKRI, dan juga bergandengan tangan lewat hikmat-Mu mengatasi COVID-19 agar tertangani dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan para petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka kekuatan, kesehatan prima, dan berkati hidup mereka. Mendoakan akan gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu GPIB, terlebih jemaat GPIB Immanuel Supratman di Mataram. Dengan berbagai kegiatan lewat perangkat teknologi, Tuhan sempurnakan. Tuhan menunjang daya dan dana serta menopang di tengah tantangan yang ada. Kami mendoakan ya Tuhan Yesus, Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, gereja yang lainnya, lembaga gereja, yayasan Kristen, dalam koordinasi pelayanan semua boleh berlangsung dengan baik untuk hormat kemuliaan-Mu. Mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, para presbiter, unit-unit misioner, pekerja-pekerja gereja, tim multimedia, karyawan koster yang ada di gereja Tuhan, khususnya di Immanuel Supratman. Tuhan berkati hidup mereka. Jagalah kesehatan mereka, ajarkan mereka taat setia memuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, Tuhan jamah sembuhkan. Mereka yang bergumul, Tuhan topang. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Mau menyerahkan para pelayan firman dan sakramen, gembala-gembala sidang, khususnya di jajaran GPIB. Biarlah Engkau memberkati mereka semua dalam tugas tanggung jawab. Memberkati hamba-Mu bersama keluarga yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah tugas tanggung jawab di jemaat Tuhan di sini. Berikan kekuatan dan kesehatan dan sukacita bagi kami. Memberkati para rekan-rekan yang boleh membantu pelayanan di jemaat Tuhan di sini. Bapak Pendeta David dan Bapak Pendeta Sony bersama keluarga dan kehadiran vikaris dalam proses perupaan. Berkati hidup bersama keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami mendoakan juga, biarlah proses vaksin corona yang sedang diuji fase yang terakhir di berbagai tempat, di berbagai negara, khususnya di Indonesia, di Kota Bandung, Tuhan sempurnakan semua. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga vaksin corona ini dapat dipakai untuk mengatasi COVID, sehingga badai corona dapat berlalu di muka bumi, khususnya di Indonesia. Kami menyerahkan orang-orang tua kami, keluarga kami masing-masing, saudara-saudara kami, biarlah mereka ada dalam cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dan ingatlah firman Tuhan dari kitab Roma pasal 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan juga persembahan saudara. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang maha baik, sangat baik, bahkan teramat baik Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa, selalu baru berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau Allah yang selalu memberikan apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, bahkan jauh melebihi apa yang kami tahu tentang kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan memberi pada saat ini, Tuhan. Kami memberi bukan karena kami kaya, tetapi karena Allah telah lebih dulu mengasihi dan memberkati kehidupan kami, menganugerahkan kami keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Olehnya ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami memberikan apa yang ada dari kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan pekerjaan di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan. Berkati persembahan yang kecil yang kami berikan kepadamu, Tuhan, yang kami berikan dengan penuh rasa syukur dan kerelaan hati, Tuhan. Biar ya Tuhan, persembahan yang kecil ini boleh berguna untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dan ajarlah kami senantiasa untuk kami boleh memberi diri, memberi hidup kami untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan sebuah informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 akan diadakan ibadah Minggu di gereja dalam rangka peneguhan diaken dan penatua tambahan atas nama pertama Bapak Adi Supriyanto, kedua Bapak Elianus Yusak Tomasoa, ketiga Bapak Riwadi Ramlan Prismedianto Manulang. Untuk itu diharap kehadiran seluruh presbiter beserta keluarga, diaken dan penatua yang akan diteguhkan beserta keluarga untuk ambil bagian di dalam ibadah dimaksud. Sekian informasi. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan yang berkata buat kita. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah dengar. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidup.
Arahkanlah dan angkatlah hatimu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.